الله فيهم. فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak kalau kamu bilang saya debat sama Anda, nggak level, soalnya kamu nggak tahu ini agama. Menguji iman Anda lah, oke lah. Kita temanya menguji iman Anda lah, udah. Jangan bertele-tele, baik. Oke ya. Silakan tanya. Baik, pakai timer ya, biar nggak rusuh. Nggak usah pakai timer. Tanya-tanya aja iman Kristen, nggak usah. Udah diterima dulu, Bapak jangan ini. Kenapa sih, Pak? Saya berdoa dulu, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, men parah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya kembali berdiskusi. Saya boleh berdoa kan? Kan sudah selesai kamu berdoa. Ini waktu saya sebentar, Pak. Sabar, Pak ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya kembali menginjili teman-teman Kristen. Pada kali ini kita berkesempatan untuk berdiskusi dengan Bapak Julitinus Harepa. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah, Khalik langit dan bumi, Elohe Abraham, Tuhannya Ibrahim, Elohe Ismail, Tuhannya Ismail, Elohe Yishak, Tuhannya Ishak, Elohe Moshe, Tuhannya Musa, Elohe Haaron, Tuhannya Nabi Harun, Elohe Yeshua Hamasyah, Tuhannya Nabi Isa alaihissalam, Elohe Ruaha Ahmad, Tuhannya roh kebenaran, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Khalik langit dan bumi, pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala limpahan berkat, kasih karunia, kelepasan, sukacita, berkat-Mu yang melimpah ruah Tuhan. Terima kasih kasih setiamu yang tanpa berkesudahan Tuhan. Boleh kiranya suatu saat Bapak Julitinus dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran agama Islam dan kebenaran iman Islam. Pak Julitinus, banyak pribadi yang mendengar firman Tuhan Pak Julitinus, tetapi sedikit sekali yang menjadi pelaku firman. Banyak pribadi yang dipanggil Tuhan, tetapi sedikit sekali yang terpilih. Boleh kiranya Bapak Julitinus pribadi yang kemudian nanti dipanggil Allahu Yahdik. Allah memberikan, insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada Anda sebuah hidayah Islam dan iman. Pak Julitinus, kalau saya melihat di dalam Yohanes 16:13 itu merujuk kepada Nabi Muhammad, karena di dalam bahasa Ibraninya abalhu semhagub dalam bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Arabnya domir huwa, bukan domir hi, bukan semhagub hi. Karena di dalam Kejadian 1 nomor 2, Roh Kudus itu seorang wanita. Tetapi roh kebenaran di dalam Yohanes 16:13 adalah seorang laki-laki. Jadi yang dinubuatkan oleh Yesus itu Nabi Muhammad, bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus menurut Kejadian 1 ayat 2 adalah perempuan, sedangkan roh kebenaran adalah laki-laki. Jadi roh kebenaran bukanlah Roh Kudus, melainkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. John Rebes, habiskan John Rebes, jangan ragu-ragu. Kita injili orang Kristen, karena penginjilan saya alhamdulillah menjadi asbab hidayah bagi segelintir orang-orang Kristen. Banyak mu'alaf yang menyebut nama saya, menyebut nama Gurunda Juma, menyebut rekan-rekan yang lain karena mendapatkan hidayah Allah melihat video YouTube Yonatan Nandar, video YouTube Bang Juma. Oleh karenanya Anda yang di YouTube jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share. Ya, kalau yang punya super stiker lempar super stikernya, yang punya doa lemparkan doanya ya. Gitu Pak Julitinus. Coba Anda terangkan kepada saya, kalau roh kebenaran itu Roh Kudus, apa seluruh kebenaran yang dipimpin oleh Roh Kudus? Di dalam Yohanes 16:13
Kenapa Roh Kudus tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri? Ini menunjukkan bukan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu mampu berbuat apapun. Yang ketiga, apa yang disampaikan tentang berita yang akan datang kalau roh kebenaran adalah Roh Kudus? Jeder Bapak Julitinus, jangan gundah gulana hatimu. Hai yang letah letih lesu, datanglah kepada Evangelis Yonatan Nandar, maka Evangelis Yonatan Nandar akan memberikan kelegaan dengan hidayah, dengan Islam yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang berpikir, kepada orang-orang yang berakal. Amin. Jeder Pak Pendeta. Oke. Ya silakan Pak Pendeta jawab ya. Katanya Anda nggak mau bertanya, silakan jawab. Oke Bang Nandar. Saya berdoa dulu ya sebelum saya memulai jawaban saya ya. Boleh ya? Ya silakan. Oke, mari kita berdoa. Ya teman-teman, saya berdoa buat kalian dan buat Bang Nandar ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau telah memberikan hamba-Mu kesempatan untuk menyampaikan kebenaran-Mu ini kepada hamba-Mu Nandar dan juga para penonton. Tuhan Yesus, berikan hamba penguasaan diri untuk menyampaikan kebenaran ini supaya hamba-Mu menyampaikan dan tidak mempermalukan Engkau ya Tuhan, dan biarlah Engkau memberikan hikmat dan juga hamba-Mu memohon kepadamu, biarlah hamba-Mu Nandar dijamah oleh Tuhan. Hamba yakin dan percaya bahwa kebenaran-Mu yang akan memerdekakan beliau, dan jika dia ingin mengenal kebenaran-Mu, biarlah ya Tuhan Engkau yang membuka hatinya. Roh Kudus, bekerjalah dalam hidup kami, karena aku yakin dan percaya bahwa hanya Roh Kudus yang mampu untuk menangkap orang yang pengen untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur bagi setiap orang yang menghendaki kebenaran Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih teman. Tadi ada pertanyaan dari Bang Nandar terkait dengan teks Alkitab, di mana beliau mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu ada nubuatan tentang Nabi Muhammad. Jadi ini merupakan tafsiran dari beberapa para teolog Islam juga, dan termasuk Nandar, di mana mereka mencoba untuk melihat di dalam kitab-kitab sebelumnya nama nabi mereka. Karena kenapa? Kalau tidak ada nama nabi mereka di dalam kitab-kitab sebelumnya, mungkin mereka memiliki keraguan dan ketidakpercayaan terhadap kitab sucinya sendiri. Karena saya melihat Al-Quran itu tidak bisa menjawab kebutuhan daripada umat Islam sendiri, sehingga dengan terpaksa mereka harus melihat dari berbagai kitab sebelumnya yang dianggap mereka itu adalah kitab yang sudah dipalsukan atau kitab yang sudah dirubah. Nah, oleh sebab itu tentu hal itu menjadi hal yang perlu kita jawab. Jika mereka nyaman dengan keadaan itu, yang mungkin dalam satu sisi mereka ingin pengakuan dari kekristenan terkait dengan iman mereka, ya silahkanlah mereka untuk mengutip. Yang penting jangan sampai inkonsistensi, atau artinya jangan sampai mereka itu mengutipnya itu hanya dengan kepentingan mereka. Jadi terlihat nanti seperti orang munafik. Jadi itulah kita dalam beriman itu, karena ini bukan sebuah karya ilmiah atau penelitian yang duniawi, tetapi ini sifatnya kebenaran. Jadi bagi saya, orang Islam yang memaksakan mereka untuk mengait-ngait kitab suci yang mereka anggap palsu itu, berarti mereka lagi bermasalah akademik mereka. Karena kenapa? Karena mereka sudah mulai pudar
terkait dengan iman mereka sendiri. Itu bisa dipastikan hal yang demikian. Kemudian juga pengutipan yang mereka gunakan tentang Yohanes 14 ayat 16 itu, mereka tidak mengutip semuanya. Mereka sebenarnya kalau pandai dalam hal untuk berakademik, maka mereka secara keseluruhan melihat isi daripada Alkitab itu sendiri, supaya mereka tidak ditampol mulutnya oleh perkataannya sendiri. Karena di dalam Alkitab itu ada 5 kali menyebut Parakletos. Alhamdulillah, maha benar Allah atas segala firman-Nya di dalam Al-Quran. Teman-teman perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Ketika Islam datang, ketika Nabi Muhammad datang sebagai kebenaran, yang batil itu pasti lenyap. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Sesungguhnya yang sesat, yang tidak benar itu pasti kalah. Itu Al-Quran yang bilang. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 146, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Sebuah improvisasi yang membuat kita terstimulus. Kenapa Allah menggambarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Bagaimana mereka mengenali? Yang mereka bahas, yang mereka simpulkan adalah terjemahan. Apa yang saya tanyakan? Sama sekali tidak Bapak senggol. Apa yang saya nyatakan tidak sama sekali Bapak sentuh. Saya berikan kepada Bapak sebuah penjelasan yang sangat relevan, sebuah penjelasan yang sangat ilmiah. Coba Bapak perhatikan, Pak. Ini di dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Coba kita lihat di dalam bahasa Ibraninya. Abalhu, tanya guru bahasa Ibrani. Hu ini kata ganti dia untuk orang lain. Di dalam bahasa Arab ada yang namanya domir. Dulu saya waktu MTS Madrasah Tsanawiyah diajarkan domir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Begitupun di dalam bahasa Ibrani ada namanya semhagub. Bahasa Arab domir, bahasa Ibrani semhagub. Semhagub domir dari dia laki-laki itu hu. Jadi bahasa Ibrani dan Arab ini hampir mirip ya. Domir untuk laki-laki dia hu, untuk perempuan hi. Bahasa Arabnya huwa, bahasa perempuannya hiya ya. Kalau bahasa Arab hiya, huwa itu bahasa Arab. Coba kita perhatikan di sini, Pak. Tetapi apabila ia datang, yaitu Ahmad, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini tidak pernah bisa ditafsirkan sebagai Roh Kudus. Jangankan memimpin ke dalam seluruh kebenaran, Pak. Konsep ketuhanan Kristen saja saat ini orang Kristen geleng-geleng kepala. Katolik dan Protestan beradu argumen. Wanes dengan Sabellianisme, ya, meskipun sama-sama wanesnya mereka berantem. Jadi seluruh kebenaran apa yang dipimpin kalau ini adalah Roh Kudus? Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau Roh Kudus itu dalam konsep iman Kristen adalah Tuhan, masa Tuhan berkata-kata dari dirinya sendiri tidak mampu? Kemudian ya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ini nabi, ini manusia, bukan roh. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya ulas satu persatu. Kalau ini Nabi Muhammad, hadisnya jelas. Kalau Nabi Muhammad itu memimpin ke dalam seluruh kebenaran, hadisnya taraktu fikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Qurannya
dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan adalah apa yang dia dengar. Quran surat An-Najm ayat 1 sampai 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia Muhammad itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan itulah yang didengarnya. Wahyu namanya. Tanya ustadz, tanya alim ulama, benar apa yang saya katakan. Pertanyaan saya, karena waktu saya terbatas, kalau ini Roh Kudus, seluruh kebenaran apa yang dia pimpin? Kenapa dia tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri, katanya Tuhan? Lalu, nubuatan apa yang dibuat oleh Roh Kudus? Karena dia akan menyampaikan hal-hal yang akan datang. Silakan jawab, Bapak Julitinus Harepa. Oke, terima kasih. Saya juga nggak tahu ya apa yang dimaksudkan oleh Nandar ini dan bagaimana pembuktiannya terkait dengan klaim-klaimnya. Karena Nandar ini saya lihat sudah bermasalah dengan dirinya sendiri, bukan bermasalah dengan teks-teks kitab suci. Jadi dalam satu sisi dia mengagungkan Yesus itu, tetapi di sisi lain nanti dia mengatakan bahwa Muhammad itu diutus oleh Yesus. Tapi ya itulah orang Islam sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi nanti kalau kalian dengarkan Nandar setelah mengatakan hal-hal yang baik tentang Yesus, lalu nanti dia setelah itu menghina. Nah itu dialah mereka. Jadi satu sisi mereka mengatakan hal yang baik tentang Yesus, tapi di sisi lain nanti mereka akan juga menghinanya. Sama seperti nanti juga tentang roh kebenaran ini, karena pokoknya lah suka-suka mereka. Nah, kenapa saya begitu penting untuk menjawab daripada untuk berdebat dengan para polemikus ini? Karena jangankan mereka, ini loh buku saya tunjukkan kepada kalian. Jangankan si Nandar ini yang jurusannya itu adalah jurusan hukum, yang tidak tahu banyak terkait dengan ilmu keagamaan. Nah, orang yang saya kutip ini pun, ini adalah berbicara juga tentang yang namanya roh kebenaran yang dianggap oleh Nandar tadi adalah kitab suci yang benar. Nah, kita coba ya menguji, mengetes pendapat-pendapat para pimpinannya itu. Jadi orang-orang ini sebenarnya orang-orang yang tidak tahu yang apa yang mereka imani. Asal klaim saja, pokoknya sesuai dengan keinginan mereka. Itu yang ada dalam hidup mereka itu ya seperti itu. Pokoknya ambil yang mendukung kebenarannya, lalu dia tampilkan di media sosial tanpa dia nggak paham artinya. Jadi begini, saya tunjukkan dulu bagaimana pendapat orang itu ya. Dia mengatakan seperti ini. Kaum Yahudi dan Nasrani memiliki dakwaan yang bisa menyesatkan umat Islam dan mengeluarkan mereka dari agamanya. Nah, pokoknya suka-suka mereka lah. Pokoknya mereka menuduh itu sukanya mereka. Jangankan si Nandar ini, bahkan orang-orang yang dianggap akademi saja melakukan yang namanya sikap yang tidak terpuji menurut saya. Di antara dakwaan tersebut adalah bahwasanya mereka mengingkari nama Muhammad yang telah disebutkan dalam kitab mereka atau dalam berita gembira Isa. Nah, ya kan? Nah, ini ayat yang mendukung mereka dalam Al-Qur'an, lalu mereka mengutip seperti yang dikutip oleh Nandar tadi, Yohanes pasal 14 tadi itu. Nah, tapi agak sedikit menyedihkan karena kenapa? Karena dia mengatakan Yohanes yang menulis Injil Yohanes itu adalah Yohanes Pembaptis. Nah, ini begoknya di situ. Yohanes Pembaptis mengatakan, jadi bagi dia yang menulis Yohanes itu atau Injil Yohanes itu adalah Yohanes Pembaptis. Jadi suka-suka mereka, suka-suka mereka, terserah mereka. Nah, itulah cara-cara mereka untuk saking miskinnya mereka terkait dengan
nama nabi mereka itu di dalam kitab suci mereka. Jadi mencoba untuk mengambil kitab suci orang lain yang mereka anggap itu sudah diubah. Nah, terkait dengan tadi teks di dalam Alkitab yang Parakletos itu, ya saya sih berharap Nandar secara akademik juga mengutip, ada 5 Nandar, kata Parakletos itu dalam perjanjian baru. Jadi nanti coba dicek, yang kamu kutip itu hanya 2 saja. Kenapa hanya, hanya 3, kenapa kamu tidak mengutip pengertian Parakletos yang lain? Karena itu tidak merujuk kepada Muhammad, tapi merujuk kepada Roh Kudus dan merujuk kepada Yesus. Ini ya, saya coba sebutkan kitab-kitabnya supaya kamu paham. Nah, itu nanti ada di dalam Yohanes 16 sampai ayat 17. Yohanes 14. Habis, waktunya habis. Habis waktunya. Ya, habis waktunya. Sebentar. Lain ya, saya dikasih waktu. Bang Nandar, saya dikasih waktu tuh 5 menit lagi. Nanti kamu 5 menit untuk menyampaikan ayat-ayat ini. Karena kamu kan hanya bertanya toh, jadi saya menjawab. Boleh? Boleh Nandar? Pak, masa 5 menit Bapak nggak cukup untuk gini aja deh. Saya kasih Bapak 10 menit. Ya Pak, saya kasih Bapak waktu 10 menit ya. Ini, tapi tolong jawab pertanyaan saya. Ingat, Bapak lupa menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya juga catat Pak. Catat Pak. Pertanyaan saya dicatat Pak. Pertanyaan saya, kalau roh kebenaran adalah Roh Kudus, seluruh kebenaran apa yang dipimpin oleh Roh Kudus, sementara untuk memimpin konsep ketuhanan saja, kalau itu ditafsirkan sebagai Roh Kudus, gagal total Pak. Ada baptis percik, ada baptis api, ada baptis selam. Itu masalah baptis, Roh Kudus gagal memimpin. Yang kedua, konsep ketuhanan. Saksi Yehova, Yesus adalah makhluk, hamba. Mormon, gereja Mormon, gereja suci dari akhir-akhir, gereja suci orang-orang akhir zaman, Tuhannya 3. Ada Jesus only, Tuhannya Yesus. Tidak mengenal Bapa, tidak mengenal Anak, karena Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Yesus only, tidak mengenal Tritunggal. Karena Roh Kudus adalah gelar Yesus, Bapa adalah gelar Yesus, itu Jesus only yang ditolak oleh Tritunggal. Bagaimana Anda mengatakan, meyakini bahwa roh kebenaran adalah Roh Kudus, sementara fungsi dari roh kebenaran itu akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran? Pertanyaan saya, kalau Anda meyakini roh kebenaran adalah Roh Kudus, seluruh kebenaran apa yang dipimpin oleh Roh Kudus? Bagaimana dia memimpin tentang konsep ketuhanan, bagaimana dia memimpin tentang konsep baptisan, bagaimana dia memandang, memimpin di dalam sola gracia tentang anugerah keselamatan. Coba, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Yohanes 16:13 bahwa roh kebenaran itu akan mengatakan tentang hal-hal yang akan datang. Kalau Anda meyakini roh kebenaran adalah Roh Kudus, nubuatan apa yang dibuat oleh Roh Kudus? Yang ketiga, terakhir, dicatat. Roh Kudus itu adalah Tuhan semesta alam. Menurut orang Kristen, dia adalah rohnya Allah. Kalau dia adalah Tuhan, kenapa untuk berkata-kata dari dirinya sendiri tidak mampu? Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia dengar, itulah yang akan dikatakannya. Jawab pertanyaan saya 5 menit. Setelah Anda menjawab pertanyaan saya 5 menit, silakan Anda jabarkan 5 menit berikutnya untuk melanjutkan pembahasan yang tadi belum selesai. Silakan. Jadi Bang Nandar tadi kan berbicara kepada saya bahwa Parakletos itu atau Parakletos itu tidak berbicara tentang Roh Kudus ya. Maka saya membuktikan dulu satu-satu supaya nanti bisa paham. Oke.
Bang Nandar dulu harus buka Yohanes 14 ayat 26. Boleh yang Bang Nandar ya? Silakan Bang Nandar dibuka dulu. Enggak, itu waktu Anda, silakan Anda buka. Ya apa sih? Iya, kan makanya dibaca dong. Aja deh, gini aja. TikTok aja gimana? Bapak ini gimana sih? Sudah dikasih waktu, saya suruh ngomong. Pertanyaan saya, Pak, perhatikan pertanyaan saya ya. Apabila roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, maka seluruh kebenaran apa yang dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah Tritunggal, Triteos, Tritokos, Trinotos, Trinita, atau Jesus only, Sabelian, Lutheran, Calvinis, Baptis Percik, Baptis Selam, Baptis Api? Anda jelaskan apa-apa yang saya tanyakan tadi. Mau saya ulangi lagi secara komprehensif? Soalnya Bang Nandar, apa yang Anda sebutkan itu semua adalah sesuatu yang tidak kami imani. Jadi kamu tidak imani. Oke, saya ulangi pertanyaan saya, Pak ya. Pak, ini saya ulangi. Tidak ada ungkapan-ungkapan yang Anda sebutkan itu tadi. Jadi gini loh. Sebenarnya ketika hal itu disampaikan yang benar-benar iman kita, maka kita juga sehat untuk menjawabnya. Tapi karena kamu menyebutkan sesuatu yang tidak kami imani, nah itu bagi saya adalah sebuah pertanyaan yang tidak ada gunanya, kan begitu? Ngapain dijawab begitu? Pak, gini Pak, gini Pak. Gitu loh bro, saya ini. Sebentar Pak, kita gunanya diskusi ini karena kita sepakat untuk tidak sepakat. Kalau Bapak sepakat dengan apa yang saya tanyakan, kalau Bapak sepakat dengan apa yang saya bahas, ngapain kita diskusi? Karena kita tidak sepakat, makanya ada diskusi. Pertanyaan saya Pak, justru yang saya tanyakan ini adalah apa yang Anda imani. Anda meyakini, ingat nih Pak ya, Anda meyakini roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, betul atau tidak? Benar. Nah, benar kan? Nah, kalau roh kebenaran adalah Roh Kudus sebagaimana yang Anda yakini, pertanyaan saya satu-satu nih, biar Bapak nggak kelimpungan ya, satu-satu. Seluruh kebenaran apa yang diajarkan oleh Roh Kudus? Itu yang saya tanya, Pak. Seluruh kebenaran apa yang dipimpin oleh Roh Kudus? Kalau memang Roh Kudus memimpin seluruh kebenaran, kenapa baptisnya agamanya beda-beda? Kenapa baptis agama Kristen dan Katolik beda? Kalau Katolik baptis percik, kalau Protestan baptis Selam, kalau karismatik baptis roh, ya. Kalau gereja masa depan ada baptis api. Coba tunjukkan seluruh kebenaran apa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu pertanyaan pertama saya. Silakan. Seluruh kebenaran apa yang dipimpin oleh Roh Kudus? Ya. Sebenarnya silakan Pak. Oke. Berbicara tentang Roh Kudus itu ya, sudah jelas apa yang kita sampaikan tadi itu sudah ada dalam teks itu sendiri. Nah, saya dulu luruskan dulu pemahaman Anda. Jadi, berbicara tentang baptisan itu adalah merupakan cara. Jadi, kalau dikatakan nanti bagaimana cara untuk baptisan yang benar, ya semua benar, baik cara dengan bendera, baik dengan baptisan selam, baik dengan baptisan percik, itu semua adalah hanya cara bagaimana orang itu dibaptis. Itu tidak ada hubungannya dengan Roh Kudus atau roh kebenaran. Ya. Jadi saudara juga memiliki nanti perbedaan seperti di dalam keyakinanmu ada namanya perbedaan sholat. Dan itu tidak ada hubungannya, itu hanya akidah yang tidak perlu diperdebatkan. Jadi gitu ya, itu bentuknya cara. Ini hanya saya mendekatkan dengan keyakinanmu. Tunggu dulu dong, saya menyampaikan apa yang saya imani. Saya tanyakan apa Pak? Masalahnya begini Pak, yang saya tanyakan apa Pak? Kalau Roh itu memimpin ke dalam seluruh kebenaran, saya jawab sampai di situ. Saya jawab sampai di situ.
supaya kamu tahu dulu ininya, bro. Apa sih Roh Kudus itu? Itu supaya kamu tahu pekerjaan Roh Kudus itu apa sih, kan begitu. Karena kamu kan menghubungkan antara baptisan kalau berbeda baptisan, apa kok nggak menuntun dalam Roh Kudus? Nggak seperti itu. Nggak seperti itu untuk memahaminya. Nah, saya juga nanti bisa mengatakan bahwa berarti perbedaan seperti yang kamu yakini di dalam Islam, seperti Mu'tazilah. Nah, kalian kan bahkan kalian juga ricuh dengan itu kan, aliran-aliran itu. Jangan kamu seperti pemahaman tauhid juga kan berbeda toh. Kamu kan selalu membawa kepada perbedaan-perbedaan paham. Nah, nanti saya akan juga bisa menyampaikan itu dan juga bisa mengutip nanti aliran-aliran kalian yang begitu banyak itu. Jadi begitu ya. Nah, kita coba lihat dulu Roma, fungsi daripada Roh Kudus. Kalau Bapak bertanya tentang Islam, silahkan. Jangan saya bertanya tentang Alkitab. Saya bertanya dengan Islam karena saya sudah cukup tahu tentang Islam. Biarkan yang saya tahu itu ada dalam hatiku. Silakan tanya aja iman kekristenan. Saya tanya apa, Pak? Bapak paham nggak yang saya tanya apa, Pak? Bapak paham nggak yang saya tanyakan apa, Pak? Ya, saya tahu. Ya. Saya ulangi nih, Pak. Kalau roh kebenaran adalah Roh Kudus, seluruh kebenaran apa yang dipimpin oleh Roh Kudus memimpin tentang konsep ketuhanan saja Roh Kudus gagal. Kalau Anda menafsirkan roh kebenaran adalah Roh Kudus, coba sekarang saya tanya kepada Anda. Konsep tentang yang ini yang utama nih. Ini yang utama. Nanti Anda jelaskan. Saya tidak akan motong nanti kalau Anda jelaskan. Saya hanya mengarahkan saja. Sekarang saya tanya kepada Bapak, ya. Konsep ketuhanan di dalam Kristen mana yang benar? Saya urut nih ya. Dari saksi Yehova mengatakan Yesus adalah hamba. Yesus adalah reinkarnasi dari malaikat Mikael. Ini menurut saksi Yehova. Ada gereja dari orang-orang suci akhir zaman, yaitu gereja Mormon, yang mereka pakai baju putih, celana hitam. Di sini tertulis elder. Mereka mengajarkan Tuhan Kristen itu adalah 3, bukan Tritunggal, bukan Sabelian, bukan Jesus only. 3 Tuhan mereka digambarkan dengan 3 bule yang gondrong. Ini gereja Mormon. Yang berikutnya adalah apa? Kemana, Pak? Pak, aduh si Bapak. Dia terkencing-kencing ternyata. Silakan bro, silakan. Sorry. Oke, gak apa-apa. Kalau ada tisu dilap dulu juga gak apa-apa, Pak. Mungkin keringetan misalnya. Oke, saya ulangi, Pak ya. Tolong konsentrasi, Pak. Sekalian saya tunjukkan buku-buku Mormonnya ya, ini ya, buku-buku Mormonnya. Boleh. Boleh, oke ya. Ya, saya lengkap semua. Saya juga punya, Pak. Lengkap semua ini. Ada Joseph Smith, ada saya lengkap semua. Jadi nanti itu kitabnya itu kitabnya itu. Jadi saya punya bro, itu kitab Mormon. Saya punya. Saya kalau kamu ini. Jadi saya juga punya, Pak. Iya. Pak, ini pertanyaan saya belum selesai, Pak. Saya baru menunjukkan saya punya datanya. Tunggu dulu. Saya ulangi. Tunggu dulu soalnya. Ini saya belum bertanya. Pertanyaan kamu. Ini saya tegaskan. Pertanyaan kamu mengutip buku-buku orang-orang Mormon itu tidak seperti yang mereka katakan. Masalahnya di situ. Kamu juga tadi enggak. Saya berjumpa dengan elder gereja Mormon di Surabaya, bertemu di Tebet, Jakarta Selatan. Saya ketemu, Pak. Saya orang bule, yang satu dari Australia, yang satu dari Amerika. Yang dari Amerika namanya Tanner. Saya pernah itu ketemu. Oke, pertanyaan saya. Tolong jangan fokus ke Mormon. Saya lagi menjelaskan nih, Pak. Kalau roh kebenaran adalah Roh Kudus, pertanyaan saya, konsep ketuhanan mana? Sebentar, Pak. Aduh. Sabar, Pak. Sabar. Innallaha ma'asobirin. Di dalam Yohanes 16:13, roh kebenaran itu memimpin. Bentar, Pak. Ini Bapak mau ditanya apa enggak? Nih, Pak. Perhatikan pertanyaan saya. Aduh, sabar, Pak. Ini Bapak mau diskusi apa mau jogol jeung aing? Balik dogoin dia. Silakan. Pertanyaan saya nih ya.
Loh, ketawa Bapak ini. Belum apa-apa sudah ketawa. Nih saya tanya ya. Kalau roh kebenaran adalah Roh Kudus, seluruh kebenaran apa yang dipimpin oleh Roh Kudus, sementara memimpin tentang konsep ketuhanan saja gagal total. Kenapa saya katakan gagal total? Kristen Mormon Tuhannya 3, Bapa, Anak, Roh Kudus itu bule gondrong menurut gereja Mormon. Saksi Yehova, Yesus itu adalah hamba Allah, Yesus itu adalah ciptaan Allah, Yesus itu adalah reinkarnasi dari malaikat Mikael menurut saksi Yehova. Menurut Jesus only, tidak ada Roh Kudus, tidak ada Bapa, Roh Kudus dan Bapa adalah Yesus, itu Jesus only. Ada Tritunggal, ada Triteos, ada Trinitas. Pertanyaan saya, konsep ketuhanan mana yang dibenarkan oleh Roh Kudus? Karena masing-masing gereja yang sudah saya nyatakan semua meyakini tentang Roh Kudus sebagai Tuhan. Coba, konsep ketuhanan mana yang benar menurut Roh Kudus? Silakan. Terima kasih Bang Nandar. Hal yang pertama yang Bang Nandar ketahui dulu bahwa semua yang Abang Nandar sampaikan tadi itu, aliran-aliran tadi itu kami mengatakan mereka bidat atau bukan bagian daripada kekristenan arus utama. Itu dulu yang pertama ya. Yang kedua, juga tidak boleh kita menghakimi atau mengukur atau menjadikan indikator perbedaan pandangan atau perbedaan mengajarkan tentang Roh Kudus atau tentang kitab suci, maka itu kita menyimpulkan bahwa Roh Kuduslah yang salah. Itu adalah pribadi orang, itu adalah pribadi denominasi, itu adalah pribadi aliran. Itu bukan disebabkan oleh Roh Kudus mereka melakukan kesalahan dalam mengajarkan kitab suci. Oke ya, sama halnya di dalam keyakinanmu. Yang benar itu begini, saya kasih contoh. Di dalam Islam itu mengatakan bahwa Allah itu menjaga kitabnya, sedangkan kitab Taurat, Zabur tidak bisa dijaga oleh Allahmu sampai hari ini tidak ada dan tidak bisa kamu verifikasi. Apakah benar yang kamu yakini di dalam Al-Quran itu? Tetapi di dalam hadis mengatakan Muhammad pernah melihatnya dan pernah memegangnya. Nah, ini yang perlu sebenarnya harus kamu pahami. Nah, itu yang benarnya itu. Jadi Allahmu itu tidak bisa menjaga seperti yang dia katakan, gitu loh. Sampai sekarang kalian tidak tahu di mana itu Taurat itu, di mana itu Injil yang diberikan kepada Isa itu. Nah, kemudian Allahmu juga katanya teliti, ya kan? Tetapi dia tidak tahu sejarah. Berbeda dengan sejarah yang sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab suci kami. Kok lebih duluan Daud daripada Musa, kan begitu? Kan aneh. Nah, jadi itu contoh-contohnya kalau kita melihat yang real-realnya saja. Tidak seperti yang kamu katakan tentang kami tadi. Kalau kami yang tadi itu adalah didasarkan pada pandangan orang terhadap penafsiran terhadap Alkitab. Jadi tidak ada hubungannya dengan Roh Kudus. Roh Kudus tetap menuntun kami yang percaya kepada Allah Tritunggal. Jadi begitu, jawabannya itu gampang sekali gitu. Nah, Roh Kudus itu menolong orang-orang yang berdoa, kan begitu. Jadi tidak boleh dijadikan indikator kesalahan orang itu, kesalahan individu itu membuktikan bahwa Roh Kudus itu tidak benar atau Roh Kudus itu salah. Ah, itulah kesalahanmu. Kesalahanmu di situ. Karena kenapa? Karena kamu nggak paham siapa itu Roh Kudus. Roh Kudus bagi kami adalah pribadi. Nah, jadi gitu Bang Nandar. Nah, kita itu harus belajar dulu keyakinan orang, baru kita bisa memberikan sebuah kesimpulan atau hipotesa-hipotesa yang bisa itu memungkinkan bisa dijawab. Tetapi ini jangankan dijawab, pertanyaanmu aja sudah salah.
Nah, seperti yang saya katakan tadi tentang Olomu yang tidak bisa menjaga Taurat dan Zabur, itu benar itu. Sampai kalian tidak punya sekarang, malah mengais-ngais dengan kitab suci orang Kristen yang kalian anggap itu palsu. Kan aneh. Kan kalian itu kan menurut saya itu sesuatu hal yang tidak benar menurut saya secara akademik. Nah, itu dia. Jadi itu yang kebenarannya sebenarnya. Nah, cuman ya kasihanlah kalau kalian juga nggak dibagi-bagi kan? Ya saya mau tahu kalian juga suatu saat bisa lurus jalannya, karena kan untuk mencari jalan lurus itu kan penting. Jadi gitu Bang Nandar. Menurut saya sih gitu. Jadi Pak Pendeta masih ingat nggak dengan ucapan saya, dengan statement awal saya? Pak Julitinus, mari kita Pak Julitinus yang terhormat, mari kita berdiskusi. Apa jawab Bapak? Saya nggak mau diskusi, saya maunya ditanya tentang iman saya. Oke, Anda mau saya tanya tentang apa? Kemudian Anda mengatakan tentang Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus, begitu kan? Kalau Anda mau membahas itu, kita bahas Yohanes 16:13. Kenapa ketika saya fokus membahas Yohanes 16:13, Anda malah lari ke Islam? Sekarang saya tanya, Anda mau diskusi? Kalau mau diskusi silahkan Anda bertanya tentang iman saya bertanya tentang iman Anda. Karena di awal Anda nggak mau diskusi, Anda hanya mau ditanya. Sekarang pertanyaan gini, namanya bro. Gini Pak, ini saya jelaskan ya. Saya itu kenal denominasi semua Kristen, hampir saya kenal. Dari gereja Tiberias, nih Pak, perhatikan Pak ya. Dari gereja Tiberias yang dituduh oleh Kristen lain memberhalakan minyak urapan. Saya tahu itu. Nah, gereja Tiberias mau hamil, di minyaknya diuretin ke kemaluan, ya Pak, ke jakar. Sebentar Pak, aduh ini saya pengalaman Pak. Salah itu tidak ada. Sebentar, karena Anda bukan Tiberias. Sebentar. Nanti saya telepon. Anda ini sedang saya jelaskan Pak. Tadi kan saya ajak baik-baik diskusi. Anda tadi melarang. Jangan Anda, saya maunya ditanya tentang iman saya. Ketika saya bertanya tentang iman Anda lari ke hadis. Hadisnya salah. Anda lari ke risalah Islam. Risalah Islamnya salah. Sebentar Pak. Pak, sebentar. Ini saya luruskan nih Pak. Setiap denominasi Kristen, baik agama Katolik maupun agama Kristen Protestan, memiliki liturginya yang berbeda-beda. Sakramen Protestan ada 2, sakramen Katolik ada 7. Semua sakramen, semua liturgi. Sabar Pak, nanti Bapak jelaskan. Kalau Protestan itu 3, tak kasih tahu saya Protestan. Bapak Protestan yang mana? Bapak Protestan yang mana? Iya, Protestan yang mana dulu? Protestan itu banyak. Yang mana dulu? Pak. Loh, Protestan mana Bapak? Sebentar. Protestan itu 3. Oke, kalau Bapak 3, yang lain 2 nggak masalah. Oke ya, Pak. Oke. Tapi di sini, entry point-nya. Di sini entry point-nya. Katolik menurut Roh Kudus mereka, baptisannya baptisan percik yang benar. Saya tanya sekarang sama Bapak, Roh Kudus Protestan juga percik. Sabar dulu Protestan juga percik Pak. Anda tidak menjawab ketika saya jelaskan, Bapak menginterupsi. Protestan juga percik. Sabar dulu, sabar Pak. Sabar ya, sabar. Tahan Roh Kudusnya Pak, tahan Roh Kudusnya. Katolik menurut Roh Kudus Katolik, baptisan yang benar. Ada Roh Kudus Katolik. Bentar. Salah bernarasi. Tidak ada Roh Kudus Katolik. Nanti Bapak sanggah. Kalau saya salah, nanti Bapak sanggah. Supaya tidak jadi. Kalau saya salah, nanti sanggah setelah saya selesai Pak. Kita tektokan saja. Katolik tidak ada Roh Kudus. Kalau saya salah, sabar Pak. Kalau saya salah, Pak. Kalau saya salah, koreksi nanti ketika Bapak. Iya, makanya saya sudah katakan salah. Iya, belum. Gini loh, bernarasi sudah salah. Bagaimana kamu bisa belum selesai. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Sabar, saya selesaikan dulu. Nah, minum kopiku ya.
Sebentar, dengarkan saya. Bapak jangan terguncang ya. Ya, terguncang aku, nggak terguncang. Katolik meyakini bahwa Roh Kudus itu adalah pembimbing ya, pemberi sukacita, penolong. Nah, dengan Protestan. Iya, sabar. Apa Bapak ini punya pendeta nih? Anda Dengan Protestan, ya gitu toh. Sama dengan Protestan. Aduh, sama dengan Ortodoks. Sabar dulu. Udah pakai timer aja lah. Bapak nggak bisa kooperatif. Terima timernya. Nggak, terima timernya. Terima. Panik ya. Terima timernya. Saya terima ya, oke. Ini saya ngomong. Bentar. Ini waktu saya. Sebentar, 5 menit waktu saya. Oh, banyak sekali waktumu. Ya, sabar, ini waktu saya. Jangan Anda berbicara. Menurut Gereja Katolik, ya menurut bimbingan Roh Kudus yang diberikan kepada umat Katolik, baptis yang benar itu bukan baptis selam. Makanya orang Katolik tidak pernah ada jemaat Katolik dibaptis dengan cara dicemplungkan ke dalam kolam. Tidak ada katekisasi, tidak ada CD. Anda tahu CD enggak? Bukan celana dalam ya CD itu ya, tetapi pemantapan iman ya. Setelah CD adalah namanya baptisan. Setelah katekisasi CD ada yang namanya baptis. Menurut keyakinan Gereja Katolik dengan Roh Kudusnya, baptis yang benar itu bukan selam, baptis percik. Nah, di dalam Protestan sendiri ada gereja karismatik seperti Betani, ya, Mawar Saron dan lain sebagainya. Baptisan itu bukan hanya baptisan air, ada baptis roh. Ditandai dengan berbahasa baru, boro. Ini menurut Katolik bimbingan Roh Kudusnya yang benar adalah percik. Menurut Protestan baptis selam. Menurut gereja karismatik tidak percaya, tidak beriman kalau tidak mendapatkan baptisan roh. Jadi Roh Kudusnya beda-beda. Setiap orang yang berdenominasi dengan denominasi yang berbeda di dalam ajaran Katolik dan Protestan mengklaim mendapatkan bimbingan Roh Kudus. Sekarang saya tanya kepada Anda, satu saja saya persingkat ya. Konsep ketuhanan mana yang benar dan dibenarkan oleh Roh Kudus? Yang pertama, Tritunggal. Yang kedua, Triteos, yaitu Gereja Mormon. Yang ketiga, Yesus only. Yang keempat, Yesus adalah hamba Allah, reinkarnasi dari malaikat Mikael, saksi Yehova yang berajaran demikian. Dan mereka pun mengklaim dibimbing Roh Kudus. Pertanyaan saya, kalau Roh Kudus itu memimpin seluruh kebenaran sebagaimana tercantum di dalam Yohanes 16, jangan garuk-garuk. Itu secara psikologi mempengaruhi. Nih, saya tunjukkan datanya, Pak ya. Saya tunjukkan datanya. Pak, perhatikan, Pak. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran apa yang dipimpin Roh Kudus? Konsep ketuhanan mana yang benar? Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Loh, katanya Tuhan pemberi sukacita, pemberi pertolongan. Ngomong dari dirinya sendiri nggak bisa, Pak. Ini bukan Tuhan namanya. Yang ketiga, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tolong jewantahkan, tolong deskripsikan kebenaran apa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Baptis mana yang benar, konsep ketuhanan mana yang benar. Yang kedua, katanya Tuhan. Kenapa ngomong dari dirinya sendiri saja tidak mampu? Yang ketiga, dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berita apa yang disampaikan oleh Roh Kudus? Kita anak 90-an, saya anak 90-an. Dulu sebelum ada TikTok, sebelum ada YouTube, tahun 2012, bulan 12, tanggal 12 diisukan terjadinya kiamat. Ternyata itu mendapat bimbingan Roh Kudus dari gereja Advent. Ternyata gagal total. Jadi Roh Kudus ini nggak jelas. Roh Kudus mana yang benar? Jangan tertawa untuk menutupi ketidaktahuan Anda. Anda ini dosen S2 loh, Pak. Anda ini dosen loh, Pak. Harus menjaga marwah akademisi Anda. Dor.
Well, jawab. Anda harus sesuai akademisi Anda ya, sesuai kompetensi Anda. Ya. Nah, Aman itu, aman. aman ya. Jawab. Awas. Anda orang pinter Anda ini loh ya sebetulnya. Tapi kok jawab pertanyaan saya aja, yang lain ditanya, lain dijawab. Ya. Nanti kemana-mana lagi nih. Lihat aja deh. Well. Baru dah. Yang di YouTube, yang belum share, di-share. Yang belum like, di-like. Jangan pelit komen, jangan pelit like, jangan pelit subscribe, jangan pelit share. Kita tidak tahu video mana yang menyebabkan orang mendapat hidayah, teman-teman ya. Silakan di-share di WhatsApp, di grup Facebook atau apalah ya. Kita tidak tahu orang dapat hidayah dari video siapa. Bang Nandar, kamu itu sudah saya katakan tadi. Kalau untuk perbedaan dalam hal seperti baptisan itu, seperti konsep Tritunggal atau konsep keesaan Allah, itu tidak ada hubungannya dengan Roh Kudus. Ya, karena kenapa? Karena kenapa ada perbedaan itu disebabkan karena cara pandang orang menafsirkan kitab suci. Jadi gitu, terkecuali baru dikatakan Roh Kudus itu salah, ya kan? Ketika yang dibicarakan itu ada dua-dua di dalam kitab itu, jadi itu yang benar. Nah, misalnya tak kasih contoh di dalam Al-Quran itu kan mengatakan penciptaan itu 8 masa. Nah, tetapi di surah yang lain 6 masa. Nah, ini kan sulit bagi kita mana yang benar ini. Padahal hanya satu orang yang menerima itu surat dan hanya satu orang yang menyampaikan. Kalau kami, di dalam kitab kami, kalaupun ada perbedaan pandangan, perspektif, itu saling melengkapi. Karena kenapa? Karena perbedaan dalam hal untuk menjelaskan sesuatu. Nah, terkait tadi yang kamu sebutkan denominasi itu, nggak ada hubungannya dengan Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu mampu menyatukan itu? Enggak, karena di dalam Alkitab justru dinyatakan bahwa adanya nanti nabi-nabi palsu. Karena nanti akhir daripada dunia ini atau akhir zaman itu adalah orang-orang yang mengajarkan yang tidak benar. Nah, itu dia. Masalahnya kita tidak bermasalahkan tentang pribadi Roh Kudus. Kalau itu salah orangnya, maka Roh Kudus yang salah. Emangnya kamu siapa? Nah, kemudian kamu tadi menyinggung tentang baptisan. Nah, baptisan percik di dalam Katolik, saya good. Nah, karena Katolik itu kakak kami. Sebelum kami berpisah dengan mereka, mereka adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang di dalam Tuhan. Nah, kami juga mengikuti Protestan, mengikuti juga Katolik dalam baptisan, yaitu adalah baptisan percik. Saya aja baptisan percik. Nah, kemudian ada yang namanya perbedaan dengan cara menyelamkan. Oke ya. Nah, tidak masalah bagi kami karena cara itu tidak apa-apa. Nah, tadi kamu mencoba untuk mengatakan bahwa bahasa roh bla 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 bla. Kamu belum tahu di dalam Islam sholatnya itu baru kamu tahu menari-nari mereka waktu saat sholat. Kamu hanya gini loh, melihat yang di dalam kekristenan, tapi kamu nggak tahu di dalam Islam itu sudah banyak sekarang yang tidak juga kalian sukai kan. Bahkan menari-nari sekarang, pernah saya lihat video itu panggungnya itu ambruk loh karena mereka ini bahu nah kan begitu. Nah itu dia. Jadi nah bagi saya seperti itu tidak boleh untuk mengambil hal yang demikian itu untuk menyalahkan keyakinan orang lain, karena itu adalah sesuatu hal yang dimana orang itu mengekspresikan keyakinannya berdasarkan apa yang dia pahami dalam kitab suci itu. Itulah sebabnya kenapa saya tadi tidak memulai dengan cara-cara seperti itu, gitu loh. Nah, tapi kalau kamu mau menyungkil-nyungkil sesuatu yang
remeh-temeh itu, maka saya juga bisa memberikan banyak bukti tentang keyakinan Islam terkait hal-hal yang seperti itu. Nah, kan begitu teman-teman. Jadi nggak seperti itu cara kita untuk berdialog atau kamu menanyakan sesuatu kepada iman orang lain, tanyakan aja kitab sucinya, kan begitu. Nah, inilah. Nah, kamu tadi mencoba untuk mengatakan kenapa Roh Kudus itu tidak berbicara dengan diri, tidak mampu melakukan apa tadi yang kamu katakan itu, dia tidak bisa melakukan melakukan dalam dirinya sendiri ya. Makanya kalau aku ngomong itu dia lupa karena terlalu banyak pertanyaanmu, selalu banyak. 19, 13 dia tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri, katanya. Iya, karena yang Allah sumber itu adalah Bapa. Jadi dia tidak boleh seperti itu. Ini waktu saya habis waktunya, Pak. Baik. Saya rasa nggak ada faedahnya ya. Bapak ini tadi diskusi Islam Kristen nggak mau, tanya aja iman saya. Ketika saya tanya iman Bapak, mana ada sholat? Itu bukan sholat, Pak. Sholat mah nggak ada gitu gerakannya. Coba saya minta bukti, Pak. Tahu itu Bapak tahu sholat nggak? Bapak tahu. Diskusi sama itu harus dulu mentalmu bagus. Kalau kamu mana ada sholat bala itu bukan sholat, Pak. Sholat cukup ya, cukup. Oke. Cukup ya. Terima kasih. Saya berdoa buat kita atau kamu yang berdoa atau kita berdoa masing-masing ya. Ya, saya closing dulu ya. Nanti saya closing juga ya. Saya closing juga nanti. Oke, silakan. 1 menit ya. 1 menit. Ya, 5 menit closing. Terlalu lama. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau Bapak terlalu lama, Bapak 1 menit aja. Teman-teman, saya tutup ya. Ya. Inilah Kristen tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Nih Pak, ini penutup dari saya ya. Kalau Roh Kudus itu perempuan, Pak, wanita, ya punya apem. Genesis 1 nomor 2. Coba Bapak perhatikan di sini. Ini ada Roh Kudus kata orang Kristen ya. Kita buktikan Roh Kudus perempuan bukan. Ternyata Roh Kudus itu perempuan, Pak. Berbeda dengan Roh kebenaran. Ini waktu saya, Pak. Jangan tertawa. Kalau Roh kebenaran itu, sabar, Pak. Ini waktu saya, jangan terguncang, Pak. Nih, kalau Roh kebenaran itu seorang laki-laki, abalhu, asyerhu, ruaha, Ahmad, Pak. Ahmad kebenaran. Di sini kata gantinya laki-laki. Kita buka lagi di dalam Yohanes 14 ayat ke-16. Coba apa yang katakan Yesus. Nih Pak. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Coba perhatikan di dalam bahasa Ibraninya. Fa'ani abakes mehaab. Aku meminta kepada Bapa feyiten lahem menahem. Agar Bapak memberikan kepada kalian Menahem. Bapak tahu nggak ada namanya Ustadz Menahem Ali. Arti Menahem artinya adalah seorang penolong. Kalau Menahem Ali berarti seorang penolong Ali. Nah, Menahem ini adalah laki-laki. Jadi yang diminta oleh Yesus ini adalah seorang laki-laki, bukan Roh Kudus. Apa kata Yesus? Aher seyih yeh imahem leolam. Hukumnya akan menyertai kamu selama-lamanya. Saya tutup dengan sebuah hadis ya, teman-teman. Hukum Islam ini sudah komprehensif. Yohanes 16:12, apa kata Yesus? Aku tidak banyak hal yang harus kusampaikan, tapi sekarang belum sanggup menanggungnya. Makanya kalau kita bertanya kepada orang Kristen, yang mengajarkan pemberkatan nikah di gereja itu siapa? Gak pernah Yesus ngajarin. Tapi Nabi Muhammad dari bangun tidur sampai tidur kembali ada ajarannya. Karena karena ajaran Nabi Muhammad itu menyertai kita selama-lamanya. Di dalam hadis yang sahih, tarok tupikum amroini, kutinggalkan kalian 2 perkara. Lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati rasulullah. Kutinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang kepada 2 perkara itu, yaitu kitabullah Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah ada 3 Pak. Ada hadis qauliyah, hadis perkataan. Ada hadis fi'liyah, hadis perbuatan. Ada hadis takririyah, hadis ketetapan. Jelas. Makanya
Umat Islam mau masuk kamar ada doanya, mau masuk rumah ada doanya, mau keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah ada doanya. Tanya orang Kristen yang ngajarkan pemberkatan nikah di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Diberkatilah pernikahan sejenis antara Albertus dengan Tommy. Haleluya, haleluya. Ini siapa yang ngajarin pemberkatan nikah semacam ini? Di Amerika si Albertus menikah dengan si Tommy. Di dalam Bible tidak pernah diajarkan. Tapi kalau Anda bertanya tentang Islam, ada bab khusus tentang nikah. Ada namanya kitab Fikih Munakahat. Nabi Muhammad menjelaskan semua. Kalau Yesus ngajarin cara nggak ada. Cara makan nggak ada. Cara seksama nggak ada. Cara begini, cara begonong nggak ada. Satu yang diajarkan oleh Yesus cuma, Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, jadikanlah kami di bumi seperti di sorga, cukupkanlah kami makanan hari ini. Cuma satu. Ternyata setelah ditelisik, itu juga bukan doa yang diajarkan oleh Yesus, tetapi liturgi orang-orang kafir yang diadopsi oleh para pengarang Injil. Terima kebenaran Islam, Pak. Anda ditanya mau diskusi atau mau apa, saya mau ditanya aja. Ketika ditanya, lari ke sana, lari ke sini. Memang benar. Quran surat Al-Baqarah. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'angdartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim gisawatu wa lahum adzabun adzim. Wallahu alam bisawab. Allahu yahdik, Bapak Pendeta. Muter-muter. Silakan sekarang Anda. Jangan di-mute. Enggak, saya buka mute saya. Oke, sudah. Jangan, sampai berkeringat Pak. Ini Pak tisunya Pak. Aduh, kasihan Bapak sampai keringat dingin. Oke. Saya sudah mulai dah? Atau ya. Saya... Ya, ini penutupan Anda, silakan. Terima kasih Bang Nandar. Jika ada kekurangan dalam hal saya berdiskusi, kalau kamu nggak puas, ya hanyalah seperti itu saya menjawab para polemikus Islam yang juga tidak terlalu paham tentang iman kekristenan. Nah, jadi tadi mulai dari apa yang Bang Nandar katakan bahwa di dalam kekristenan itu memberkati pernikahan sejenis itu adalah fitnah. Nah, kalau kamu berkata demikian nanti, maka kamu harus mengacak dulu di dalam imanmu bahwa ada juga yang namanya pernikahan sejenis dan ada juga yang menikahkannya, ada di media sosial. Jadi itu hanya oknum. Jadi jangan disamaratakan semuanya. Karena kamu harus dulu lihat di media sosial sekarang sudah kita tahu semua Nandar. Di dalam Islam juga ada yang menikahkan yang namanya pernikahan sejenis. Nah, tidak mungkin kan kita mengatakan bahwa itu secara umum Islam. Nah, jadi kamu harus ngaca dulu menurut saya. Demikian juga di dalam kekristenan, jika ada orang-orang seperti itu, berarti itu bukan secara umum, itu adalah pengajaran Alkitab. Karena itu Alkitab tidak mengajarkan itu, bahkan Alkitab menolak. Bahkan itu tertulis langsung, berbeda di dalam Al-Quran pun tidak ada tertulis langsung itu. Nanti jangan sampai ke saya mengutip hadis. Nah, kalau saya sudah mengutip hadis, ya berabe kamu. Nah, itu yang kedua terkait dengan tadi cara kami untuk berdoa. Nah, itulah hak kami. Hak kami itu sebagai seorang Kristen. Demikian juga ketika kamu berdoa dengan Allahmu, ya kami tidak berusaha untuk mengejek itu, meskipun kamu sujud menyembah di depan batu, kan kami tidak mengatakan kamu menyembah batu, hanya kami menyimpan dalam hati. Banyak orang yang menuduh orang Kristen menyembah patung, atau orang Katolik dituduh menyembah patung, padahal tidak pernah orang Katolik menyembah patung,
tetapi ada orang yang tiap hari mengarahkan hidupnya untuk ke batu dan bersujud ke batu kalau dia ke sana, tetapi dia tidak sadar-sadar akan hal itu. Bahkan langsung dia cium. Nah, itu yang perlu harus dipahami juga, harus dikoreksi gitu loh. Itu dia. Nah, demikian banyak hal yang harus kita pelajari dalam hal yang semacam ini. Nah, tentu saya sudah katakan tadi, tidak boleh menggunakan cara-cara seperti itu. Bahkan tadi saya tidak mengatakan yang lebih lugas tentang iman kalian. Nah, terkait dengan itu ya. Jadi gitu Bang Nandar. Sekarang kita belajarlah, para polemikus seperti Islam juga harus belajarlah untuk kita saling belajar dengan kitab suci masing-masing. Itulah sebabnya kenapa saya tidak mau saya tanya iman kalian, silakanlah kalian imani itu. Kalau kamu imani iman saya, ya alhamdulillah, puji Tuhan. Nah, jadi ya itu, saya orangnya mencoba untuk mengubah cara berpikir terkait dengan keyakinan ini, Nanda. Jadi gitu yang saya bisa sampaikan Bang Nandar. Saya yakin Bang Nandar bahwa ketika Roh Kudus bekerja, itu dia akan melakukan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi imanilah imanmu sebagaimana yang kamu pahami bahwa Islam itu yang sempurna. Tetapi hanya saya berkata, silakan dibangun doktrin yang lebih bagus tentang Islam yang sempurna, firman yang sempurna. Jangan dikutip lagi kitab-kitab yang palsu, dan jangan diganggu agama yang kalian anggap kafir. Karena bagi kami kan, kalau nanti kalian mengganggu kafir, wah, dan jangan dicontoh-contohi perilaku kafir, kan begitu. Tapi selama ini kan coba nanti lihat. Dan jangan, kalau boleh, jangan dipakai yang dibuat kafir, itu lebih bagus itu. Nah, gitu Bang Nandar ya. Oke, terima kasih Bang Nandar. Itu. Oke, terima kasih Pak Julitinus, seorang akademisi Kristen. Makasih ya. Mudah-mudahan Allahu yahdi, Allah memberikan hidayah kepada Anda. Saya aturkan terima kasih. Biarkan penonton yang menilai, biarkan teman-teman Kristen yang menyaksikan bagaimana kualitas saya dan kualitas Anda. Mereka yang menentukan. Terima kasih. Ini di luar diskusi ya. Yang saya ketahui, yang namanya sakramen gereja Protestan hanya dua, Pak. Yaitu sakramen baptis sama sakramen ekaristi atau jamuan kudus. Tadi Bapak mengatakan tiga, yang ketiga apa, Pak? Yang tiganya itu adalah pernikahan. Oh, saya baru tahu ternyata di dalam enggak, kok Bapak beda sendiri ya? Enggak beda sendiri, karena sebenarnya itu yang kami yakini. Enggak, Bapak dari Kristen mana nih? Soalnya aku punya banyak Protestan. Saya Protestan arus utama, Bro. Oh, nah, yang kamu katakan tadi itu memang di dalam Pantai Kosta memang mereka, tapi bukan berarti tidak ada pernikahan, tetapi tidak dimasukkan dalam hitungan sakramen karena ternyata benar. Ternyata Bapak ini ya kayak bidat gitu ya. Kok yang lain dua Bapak tiga? hanya kami yang bisa memahami apa kami bidat atau enggak, kan gitu. Makanya lah sebabnya kenapa saya tidak mengatakan bahwa kamu itu dengan Mutazila itu ini enggak, saya enggak mengatakan itu. Karena kenapa? Itu namanya Mutazilah. Sekarang aku mau dengan iman kekristenan. Kamu kan pengen tahu, tapi kamu ini. Saya mau tanya nih sama Bapak soal Islam nih ya. Bapak tahu nggak perbedaan Mutazilah dan Qadariyah? Coba. Enggak tahu aku, silakan lah. Terus Bapak menjelaskan Mu'tazilah, Qadariyah, Hawaris. Bapak enggak tahu. Kalau saya menjelaskan Kristen, Pak. Ya. Saya itu kamu pinter, Nandar. Kamu pinter. Sabar nih. Saya contohkan ya. Bahas buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hafal 9 buah roh.
orang Kristen saja belum tentu hafal 9 buah roh. Saya berbicara Kristen, hafal tentang Kristen. Anda berbicara tentang Islam, ngomong ngalor ngidur. Sekarang saya tanya, Mu'tazilah dengan Qadariyah dengan Hawaris, perbedaannya apa? Berarti ada ya? Saya nggak mau jawab. Saya tanya, Anda tadi mengatakan berbeda begini begono. Mu'tazilah apa? Qadariyah apa? Hawaris apa? Syiah apa? Kamu lebih pintar, Nanda. Bukan lebih pintar atau tidak, Pak. Saya nggak tahu perbedaannya, Nanda. Nggak tahu. Kalau Ya. nggak tahu, kenapa Anda membedakan? Karena saya baca, Nanda. Kalau Anda baca, coba sekarang saya tanya. Katanya Anda baca. Apa perbedaan Mu'tazilah? Jangan garu-garu, Pak. Jangan garu-garu, Pak. Garu-garu itu secara psikologis tidak tahu, Pak. Sekarang Bukan saya tanya. Apa yang Anda baca? Jangan googling. Jangan googling. Apa yang Anda ketahui tentang artikelnya? Nanti kamu baca. Qadariyah dan Ya. Hawaris dan Sunni Syiah, apa perbedaannya? Ayo. Saya ambil artikelnya dulu, nanti kamu baca. Artikel. Aduh. Anda Saya debat nggak- pakai ini, Nanda. artikel. Ini, Saya Nanda. tidak tahu. Pak. Gini, Nanda. Saya hati-hati di media sosial ini karena Sebentar, Pak, ini waktu saya, Pak. karena Anda kelompok berbicara kalian tentang itu Islam, suka tapi melaporkan gunaannya orang, artikel. suka melaporkan orang, makanya saya dengan nanti Sejak kapan saya melaporkan orang? saya kasih pernah aja dilapor- ininya, saya kasih data-datanya, nanti kamu baca, gitu loh. Kalau saya Aduh, ya Allah. saya lebih hati-hati daripada Anda, Nandar. Kalau saya kan harus hati-hati, Nandar, gitu loh. Oke, saya tunjukkan Pak datanya, Pak, ya. Nandar, ini kamu mau turun atau saya turunkan, Nandar? Enggak. Saya tunjukkan, Pak, ya. Saya turunkan ya, Nandar ya. Bukan. Ini data ini. Sudah bubar kita, bubar. Kamu sudah. Ini Pak, data, Pak. Aduh. Bapak ini dosen loh, Pak. Julitinus Harepa, dosen. Aduh, ini dosen tetap, guys. Aduh, dosen tetap dan ketua program studi teologi di Sekolah Tinggi Teologi Sola Gracia. Masa dosen kayak gini, kabur dia. Kabur. Dor nyungsep ke bawah. Kabur dia. Kabur. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.